kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Kita semua, yang terhormat Bapak Kepala SD Negeri 1 Tejakula, yang terhormat Bapak Ibu Guru Pengajar di SD 1 Negeri Tejakula, peserta diseminasi yang berkenan hadir pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur Angay bagi kehadapan Ide Sang Yang Widiwase, karena berkat warung nugrahnya kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif di sekolah dan pengelolaan kinerja IPNN yang diselenggarakan pada hari Kamis 13 Juni 2024. Izinkan saya atas nama Nyoman Suryasih, SPDSD, pembawa acara, untuk membacakan susunan acara. Acara berikutnya adalah pembawaan doa yang akan dibawakan oleh Bapak Kadek. Untuk itu kami persilahkan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Om Sudirastu Tadastu Yang Maha. Om Adiyati Asya Param Jotir Rakta Tejo Namo Astuti Suatu Pangkat Yamon Yastem Puas Karya Namo Astuti. Om Hyang Paramusisi. Dengan segala keagungan seraya kami mengucapkan terima kasih atas segala anugerah-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami. Pada saat ini kami dapat hadir bersama dalam rangkaian diseminasi budaya positif di sekolah dan pengelolaan kinerja PNN. Semoga acara ini menjadi warenugraha bagi kami semuanya. Om Hyang Paramuaciti, Tuhan yang Maha Pengasih dan Pemurah, ampunilah dosa kami, orang tua kami, guru-guru kami, pemimpin kami, para pejuang-pejuang pendidikan. Bebaskan kami dari semua malapapa, agar nantinya kami bisa mewujudkan cita-cita bangsa ini. Anugerahkan kepada kami pemikiran yang jernih dan bijaksana, sehingga dapat mewujudkan karsa, karma, dan karya yang baik. Terangi kami dengan sinar-Mu, agar dapat menjalankan swadharma kami dengan teguh, disiplin, bertanggung jawab, dan profesional dalam melaksanakan pelatihan ini, serta dapat membina anak-anak didik kami sehingga dapat menjadi manusia yang seutuhnya. Om Santi 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 Om.
sambutan Kepala SD Negeri 1 Pejapula sekaligus membuka acara diseminasi secara resmi. Om Swastiastu. Kepada terima kasih mengucapkan kepada pengacara atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan pelaksanaan diseminasi budaya positif di sekolah dan pengelolaan PMR. Jadi perlu diketahui, jadi kami pada saat ini mungkin Pak Gusti meminta waktu kepada Ibu Bapak untuk mendukung progres kegiatan di CGP. Salah satu kegiatan yang mesti dilakukan adalah pengadaan workshop atau semacam workshop pertemuan, namanya kalau di sini sesuai dengan judulnya diseminasi, penyampaian paparan ya, bagaimana yang menjadi tuntutan, salah satu tuntutan dari CGP ya, Calon Guru Penggerak. Kemudian Ibu Bapak tidak secara langsung melihat bagaimana Pak Gusti itu bergerak ya, karena kegiatan CGP itu tidak serta-merta di jam-jam sekolah ya, ini juga dilaksanakan di luar jam sekolah, mungkin di rumah dan dilaksanakan webinar, social meeting. Jadi sebagaimana judulnya yaitu diseminasi perilaku positif ini mengacu kepada kinerja ya, yang lewat PMR. Mungkin Ibu Bapak sudah melaksanakan kegiatan ini yang secara bertahap Ibu Bapak ikuti, yaitu pada saat penilaian observasi di sana muncul perilaku positif sebagaimana pilihan RHK yang Ibu Bapak pilih di PMR. Nah, berdasarkan hal itulah Pak Gusti membuat semacam ya, diseminasi penyampaian apa yang sudah dilakukan, apa yang dikembangkan dalam rangka peningkatan perilaku positif yang di dalamnya adalah melibatkan siswa di dalam pembelajaran, bagaimana siswa itu ya, merasa senang, nyaman, sehingga setiap Ibu Bapak melaksanakan pembelajaran, hal-hal yang negatif yang tidak diprediksi itu berkurang. Nah, intinya bagaimana meningkatkan agar anak-anak itu selalu berperilaku positif dalam mengikuti pembelajaran. Terkait dengan PMR, nah ini juga merupakan fasilitas yang difasilitasi oleh Kementerian Dinas Pendidikan dan Riset dan Teknologi dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran pada intinya. Di mana di PMR ini banyaklah contoh-contoh praktik baik bagaimana pembelajaran itu ya, dilaksanakan baik secara luring maupun daring, dan bagaimana seorang guru berinovasi kreatif dalam melaksanakan pembelajaran, apalagi dengan implementasi kurikulum Merdeka, dan tahun depan sudah menjadi kurikulum nasional. Di semua sudah melaksanakan kurikulum Merdeka ini. Jadi kita bersama-sama selaku pelaku pendidikan tidak berhenti-hentinya untuk belajar dan menggali ilmu ya, mencari tahu lewat PMR ini, karena di dalam PMR banyak fitur-fitur yang bermanfaat
bagi kita selaku pendidik, pelaksana pendidikan, dan ujungnya meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, jadi lagi apa yang sudah dilakoni oleh Pak Gusti ini salah satu upaya untuk membelajarkan diri dan meningkatkan kemampuan untuk ikut bersama-sama bergabung sebagai calon guru penggerak. Jadi ini memang beban tersendiri ya, melalui proses yang panjang. Bahkan dari antara teman-teman kita ada sudah beberapa kali untuk mendaftarkan diri, mengikuti tes, ternyata belum berhasil. Mungkin ini ke depan seandainya Bapak mau ikut tes, ada harapan ikut tes TGP, silakan koordinasi dengan Pak Gusti bagaimana trik-triknya sehingga beliau bisa lulus menjadi TGP. Nah, itu saja yang dapat sampaikan pada kesempatan ini atas Asum Kartu Nugraha Desa Widi. Kegiatan diseminasi perilaku positif dan pemanfaatan PMM di sekolah yang nyatakan resmi untuk dibuka. Terima kasih. Demikian acara pembukaan ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Selanjutnya untuk memandu acara kami sampaikan kepada moderator, kepada Bapak atau Ibu yang bertugas, kami persilahkan. Terima kasih Ibu Moderator, Bu Komang Suryasih yang sudah memandu acara, sekaligus yang mohon izin kepada Pak Kepala Sekolah dan teman-teman sekalian untuk membersamai begitu ya apa yang sudah kita laksanakan selama melakukan observasi, sudah merancang RHK yang hanya memberikan beberapa penekanan Bapak Ibu terkait dengan budaya positif di sekolah. Yang buat materinya seperti ini ya, ringkas saja. Yang pertama kita mulai dari penjelasan budaya positif, yang mana budaya positif ini sebenarnya merupakan evolusi dari disiplin positif. Jadi berevolusi dia menjadi budaya positif. Ya. Nah, di sini Bapak Ibu, teman-teman perlu ketahui bahwa peran saya dalam menciptakan budaya positif. Ya. Yang pertama adalah menerapkan konsep-konsep disiplin positif, motivasi perilaku. Ini jadi menghindari adanya hukuman dan penghargaan. Jadi pada prinsipnya disiplin positif ini menghindari hal yang bersifat hukuman dan penghargaan. Mengapa demikian? Menurut teorinya hukuman ini jelas memaksa Bapak Ibu ya. Jelas memaksa, mengharapkan harus dilakukan dengan kekerasan, ini namanya hukuman, baik fisik maupun non fisik. Ini sama sekali harus kita hindari Bapak Ibu. Untuk selama ini yang masih melakukan ini, mungkin jangan Bapak Ibu merasa bersalah, tapi kita mulai dengan hal yang positif. Mulai dari sekarang Bapak Ibu kita memberikan bimbingan kepada peserta didik kita, tidak dengan cara menyalahkan Bapak Ibu. Jangankan
menghardik atau memarahi, menyalahkan saja, kita dalam hal budaya positif ini tidak diperkenankan. Kemudian bagaimana penghargaan? Bapak Ibu, dalam budaya positif ini penghargaan tidak menjadi salah satu faktor untuk menentukan membangkitkan budaya positif di sekolah. Misalkan begini, ada murid yang datang tepat waktu, kemudian kita berikan penghargaan. Di sisi lain, penghargaan itu juga menghukum teman yang lain yang terlambat datang. Jadi yang paling penting adalah di sini adalah kesadaran. Bagaimana budaya positif nanti ada namanya keyakinan kelas. Yang dulu ada kesepakatan kelas, kemudian berevolusi menjadi keyakinan kelas. Yang kedua, kita memahami posisi kontrol kita. Ya, ada sebagai teman, ada sebagai pembuat rasa bersalah, ada pemantau, dan ada manajer. Posisinya di sini ada 5 posisi kontrol. Biasanya kita memegang peranan masing-masing, Bapak Ibu. Ada yang sebagai teman, mungkin supaya anak-anak itu semuanya ada positifnya. Sebagai teman, agar anak-anak murid-murid kita ini terbuka untuk menyampaikan permasalahan-permasalahannya. Ini fungsinya sebagai teman. Akan tetapi juga ada kelemahannya, karena terlalu sering menjadi teman, sehingga murid kita, oh kan ada Pak Guru Anu, kan ada Bu Guru Anu nanti yang membantu saya. Gitu. Jadi seakan-akan karena terlalu akrab sehingga guru itu menjadi kelemahannya di sana gitu. Nah ini. Kemudian ada yang sebagai pemberi rasa bersalah. Ini biasanya di dalam di dalam melakukan suatu layanan kepada peserta didik kita, biasanya ada yang memberikan rasa bersalah kepada peserta didik. Ini sebenarnya kita hanya untuk menyadarkan sebenarnya yang mestinya kita lakukan, bukan membuat anak itu merasa bersalah. Tapi dia disiplin positif ini mengakibatkan tidak adanya satu yang disebut dengan trauma yang berkepanjangan gitu. Jadi disiplin positif atau budaya positif ini mengakibatkan anak-anak dalam jangka panjang psikologisnya tumbuh dengan baik gitu. Kemudian pemantau. Jadi pemantau ini biasanya ada guru-guru kita yang memantau. Ada yang melaporkan si Anu, dilaporkan ke wali kelasnya. Kemudian disampaikan kalau memang sudah berat sekali baru kepala sekolah nanti yang akan menangani. Kalau yang ringan-ringan saja kemungkinan cukup di guru saja diselesaikan gitu ya. Kalau yang ringan. Ya, kemudian menerapkan memahami penerapan sebagai manajer. Nah, sebagai manajer ini adalah berfungsi sangat bijaksana. Jadi karakternya mengayomi, melindungi, sekaligus memberikan keadilan. Ya, peran ini biasanya boleh diperankan oleh guru, boleh kepala sekolah untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian yang ketiga, memahami penerapan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Kemudian penerapan keyakinan kelas sebentar kita akan praktekkan Bapak Ibu yang sudah kita bersama-sama sudah kita lakukan selama kurang lebih 1 semester sudah kita lakukan. Nanti sebentar kita cek kembali apa yang sudah kita lakukan dan kita refleksi sama-sama di mana kelemahannya, di mana kelebihannya. Yang keempat adalah menerapkan segitiga restitusi di dalam penyelesaian permasalahan. Nah, segitiga restitusi ini adalah sekat pengaman supaya peserta didik kita
ditangani dengan baik, dengan bijaksana, tidak dengan kata-kata kasar. Kemudian larangan-larangan ini sama sekali dikurangi gitu ya. Jangan gini nanti jatuh, jangan itu. Nah, itu yang di dalam restitusi ini merupakan teori kebaruan di dalam layanan bimbingan dan konseling. Teorinya ada namanya restitusi, Bapak Ibu. Jadi anak-anak diupayakan dia tumbuh kesadaran untuk mencarikan solusi terhadap kekeliruan yang sudah dilakukannya. Kemudian yang kelima kaitannya dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Kemudian nilai, peran, dan visi guru penggerak, yaitu yang pertama bahwa semuanya nilai, peran, dan visi guru penggerak ini semuanya berfokus pada peserta didik atau pada murid. Jadi apapun yang dilakukan, restitusi, kemudian posisi kontrol, konsep-konsep disiplin positif, semua bermuara pada murid. Jadi muridlah yang menjadi hal yang utama di dalam ini. Nah, saya membuat ringkasan seperti ini, Bapak Ibu, dari materi yang sudah ada di pelatihan CGP ini. Ada materinya seperti ini. Ada disiplin positif, kemudian teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol, kemudian keyakinan kelas, dan satu lagi adalah segitiga restitusi. Kita bahas satu persatu, Pak Ibu. Nah, terima kasih untuk waktunya, Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke slide berikutnya, mungkin bisa. Ya, disiplin positif ini adalah bertujuan menanamkan motivasi ketiga. Kalau kalau dulu yang kita biasa lakukan adalah ada dua yang mengakibatkan anak-anak itu termotivasi. Satu adalah hukuman, yang kedua adalah penghargaan. Nah, sekarang ini adalah yang ketiga. Maka guru bertugas untuk mendorong agar motivasi internal itu bisa tumbuh pada murid. Jadi misalkan keyakinannya, saya bisa disiplin, saya bisa bertanggung jawab, saya bisa hadir tepat waktu. Jadi itulah kesadaran yang dibangkitkan. Perbedaan masing-masing di sini, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Hukuman memberikan rasa sakit yang bersifat kepanjangan bahkan sampai trauma. Konsekuensi tetap memberikan ketidaknyamanan. Jadi pada saat dia mendapat penghargaan, tapi begitu dia gagal, dia akan merasa tidak nyaman. Ini yang disebutkan dalam yang mendasari adanya restitusi. Restitusi adalah merupakan solusi yang membahagiakan, muncul dari diri atau kesadaran dirinya sendiri. Ya, berikutnya guru bertugas memfasilitasi penguatan motivasi dari internal. Posisi kontrol ini saya jelaskan tadi, Bapak Ibu. Jadi ada memberikan sebagai status posisi menghukum. Sebenarnya ini yang perlu dihindari. Memberikan hukuman terhadap kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh murid. Ada baiknya kita arahkan ke yang lebih baik lagi. Yang kedua ini, pembuat rasa bersalah kita hindari. Diarahkan ke sini sebagai teman dan sebagai manajer. Kalau sebagai pemantau kan hanya memantau saja posisinya. Memonitoring kesalahan-kesalahan yang dilakukan, kemudian memberikan laporan. Dan yang paling penting adalah sebagai teman dan sebagai manajer menurut saya. Tidak boleh keluar masuk tanpa permisi, kemudian tidak makan dalam kelas. Nah, itu kan biasanya kesepakatan kelas yang sudah dibuat seperti itu. Biasanya lebih banyak tidak itu ya. Ini Bapak Ibu ya. Nah, itu sebentar kita rumuskan menjadi sebuah kebajikan universal, menjadi sebuah keyakinan kelas yang tidak memaksa. Tidak memaksa, menjadi sebuah kebajikan aja, menjadi kalimat universal. Itulah yang menjadi berevolusi dari yang tidak boleh, kamu akan menjadi apa, jangan begitu, nanti kamu akan begini. Nah, itu sama sekali dihindari nanti dalam membuat keyakinan kelas. Apa dia, Pak Ibu?
Nah, sekarang Pak bantu satu orang Bu. Bisa ditempelkan. Ya biar cepat. Mau banding ke Mas. Ya bantu ditempel di sini Pak Ibu. Ya. Ada di sini. Dituliskan. Belakang itu guys. Ini hanya membantu proses saja Bapak Ibu ya, membantu proses bagaimana membuat keyakinan kelas. Kalau biasanya kita berproses dengan membuat kesepakatan kelas. Bantu ditempelkan. Kebalik. Nah. Yeah. Ini bisa dia nanti bantu Pak Komang. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi kita gali ini berevolusi menjadi hal yang tidak memaksa, tapi kesadaran diri. Yeah. Kalimatnya hanya kalimat universal yang pendek-pendek, tapi diyakini bersama-sama. Muncul dan digali dari peserta didik, dari murid kita. Ya, satu aja Pak. Kalau ada yang 3 nggak apa-apa. Ya, bantu dikumpulkan. Ya. Nanti kita upayakan seperti ini di sekolah Bapak Ibu ya, untuk membuat keyakinan kelasnya. Ya. Ya, apa adanya saja. Apa adanya saja yang Bergaya Pak. Sudah ya. Oke, Bu Komang mungkin bisa bantu. Kita rumuskan ini menjadi sebuah keyakinan kelas. Dari yang tidak boleh, dari yang jangan, katanya dari yang tidak boleh, jangan, itu dihindari. Oh. Nah ya Pak, catat juga Pak. CGP angkatan 11 deh. Sudah di plester. Plester hasilnya ya. Sekian kok adik. Biasanya dulu apa adanya, biasanya kalau murid kan apa adanya, tidak kasih dengan teman, saling menghargai, tidak membuli teman yang lain. Itulah cara untuk menentukan atau merumuskan keyakinan kelas. Baiklah Bapak Ibu, ya, mungkin ada yang 1-2 orang mungkin mohon bantuannya untuk kalau memang ada yang perlu disampaikan atau ditanyakan atau melihat apa yang sudah kita lakukan terkait dengan kesepakatan kelas. Boleh Bapak Ibu 1-2 orang saja. Mungkin dibantu di Komang. Ya, prosesnya yang sudah dilakukan dalam membuat kesepakatan kelas. Dalam kesepakatan kelas, setelah tadi saya mendengar paparan diseminasi yang disampaikan Bapak Gusti, kami merasa bahwa apa yang menjadi kesepakatan di kelas kami mungkin masih kurang, karena kita sebagai guru seringkali menekankan kepada siswa untuk bertindak atau berlaku sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tapi setelah melihat pemaparan diseminasi pada hari ini, mungkin kita akan merubah pola pikir kita dan mengadakan kesepakatan kelas sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan mungkin itu saja dari saya. Mungkin ada teman yang lain satu yang lagi menambahkan. dari Bu Made mungkin yang biasa dengan anak-anak. Mohon bantuannya. Kasih komentar gitu ya. Bagaimana terkait dengan apa yang sudah kita, Bapak Ibu tidak salah Bapak Ibu ya, sekali lagi tidak salah.
Tapi kita berusaha berevolusi menjadi yang sekolah yang lebih baik, jadi sekolah yang ramah anak. Gitu deh. Terus Bu Madu. Terima kasih untuk waktunya. Yang dari pengalaman di TK ya. Nah, kebiasaan anak-anak itu udah biasa, pada waktu ini udah bagus, sebelum masuk kelas udah ikut berbaris dulu. Setelah itu dia mengikuti pembelajaran, habis itu dia pada waktu istirahat udah biasa, sama seperti di TK juga. Dia makan bersama, berbagi, biar bisa dia ikut berbagi, siapa yang mau berbagi dia bisa berbagi. Sama kayak di TK juga Pak. Ini baru 2 minggu kita melihat di sekolah SD seperti itu, ternyata memang tidak ada bedanya. Cuma itu satu, karena di TK tidak ada kantin. Kalau di SD ada kantin, itu aja beda. Terus untuk mendisiplinkan murid, Ibu gimana caranya kalau mendisiplinkan, kita biasakan dia sebelum dia makan bersama, biasa dia berdoa selalu. Iya, cuci tangan. Kalau itu kebersamaan, tidak ada seperti di SD dia sendiri-sendiri. Ya, kalau di sana dia mengikuti arahan dari Bu Guru, cuci tangan bersama, terus makan bersama, duduk membuat lingkaran. Kalau di tiang ya, kedisiplinan itu dia makan pun dia, kalau ada yang jatuh tidak boleh diinjak, boleh maom setelah selesai maom baru dia mengambil nasi yang jatuh, dia tidak diinjak menjadi lengket nanti. Baik, untuk refleksinya kita cukupkan 2 saja. Mudah-mudahan nanti sekolah kita, Bapak Ibu, semakin membaik dalam hal memberikan penanganan kepada murid-murid kita. Baiklah Bapak Ibu, demikian tadi yang sudah dapat saya sampaikan. Berikutnya saya mohon izin untuk mengembalikan waktu ini kepada moderator. Pada Bu Komang, saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om. IPMM. Sebagai akhir kata, mohon kepada Bapak Kepala Sekolah untuk menyampaikan sekedar sepatah 2 patah kata mengenai pengelolaan kinerja IPMM. Untuk Bapak kami persilahkan. Jadi terima kasih atas waktu kedua kalinya. Demikian dari paparan dari Pak Gusti terkait dengan perilaku positif dan pengelolaan kinerja di IPMM. Jadi saya cuma memberikan sedikit catatan terkait dengan materi tadi. Yang begitu berat ya tugas minggu depannya, terutama dalam penerapan teori kontrol. Di sana betul-betul peserta didik itu diberikan kebebasan. Ini sebenarnya esensi daripada ya, kurikulum merdeka. Betul anak itu merasa merdeka sebab semua terlayani. Perilaku juga apa yang mereka lakukan itu seperti tadi dibawahi lah itu. Walaupun salah, tidak jangan salah, dibahasakan dengan bahasa yang lebih halus. Bagaimana cara memperbaiki perilaku peserta didik yang agak menyimpang atau yang berperilaku negatif, sehingga ke depan diharapkan Bapak Ibu guru ya, menjadi sesuatu atau seseorang yang dirindukan kehadirannya di kelas. Begitu intinya sekali yang saya sampaikan. Nah, terkait dengan keyakinan kelas tadi, jadi karena ini dibuat semacam peraturan yang bersama-sama antara siswa dengan guru kelas masing-masing, mungkin ini yang akan jadi motivasi tersendiri bahwa apa yang mereka lakukan itu selalu berdasarkan atas dasar kesadaran, jadi bukan karena terpaksa. Sehingga ke depan sekolah itu ya, keyakinan kelas semua, sehingga menjadi keyakinan sekolah itu
menjadi rumah kedua bagi anak-anak. Sehingga di rumahnya aman, diharapkan di sekolah juga nyaman. Nah itu intinya sekali. Nah terkait dengan PNM, jadi rata-rata dari cek penilaian kinerja itu masih 75%. Nah ini perlu lagi penilaian dari 25%. Nah itu hari ini mungkin kami diundang oleh webinar ya, jam 2 siang sampai jam 5, bagaimana proses penilaian kinerja guru melalui PNM. Nanti kami akan berusaha mengikuti itu. Nah terkait dengan penilaian, jadi mungkin kenyataannya mungkin saya sudah sampaikan kepada ibu bapak guru yang lebih memahami proses di PNM dan serahkan waktunya, sama dengan di kepala sekolah juga begitu, karena terlalu banyak binaannya, maka beliau memberikan kewenangan kepada kepala sekolah yang bersangkutan untuk menilai dirinya sendiri. Itu pada intinya sekali tadi, bagaimana kesadaran akan kemampuan diri sendiri itulah dituangkan dalam PNM ini. Jadi kalau memang secara detail kepala sekolah hanya menilai, mungkin ini perlu waktu yang panjang gitu. Jadi sekali lagi yang mohon nanti bantuannya nanti kepada ibu bapak, silakan saling berkolaborasi. Jadi untuk belajar ID-nya terutama dari kepala sekolah sudah disampaikan, apa dengan Pak Korwil juga begitu, memberikan belajar ID-nya kepada kepala sekolah biar bekerja. Pada intinya dari tahun selalu ya sudah kita melaksanakan SKP walaupun masih manual, tetap bagaimana menilai diri sendiri, apa yang kita capai selama 1 tahun dan seterusnya. Sehingga itu akan berdampak pada nilai kinerja dan minimal lah sesuai dengan ekspektasi, sehingga kita bisa nanti mendapat angka kredit penuh, yaitu dengan kategori minimal baik. Bapak Ibu sudah dapat nilai angka kredit 25 per tahun. Nah ini hitung-hitungannya nanti dipergunakan untuk kenaikan pangkat itu. Nah terkait dengan CGP itu lebih penting lagi, karena nanti setelah kita melaksanakan kegiatan CGP dan melaksanakan tugas sesuai dengan program dari BPMP dan seterusnya, bagaimana implementasinya dikelas selama 2 tahun. Nah mereka sudah bisa dipromosikan menjadi peningkatan karir ke jenjang yang lebih tinggi. Ada dari guru bisa menjadi kepala sekolah atau bisa menjadi pengawas, nanti diundang melalui CPKB kalau memang bersyarat di sana yang menentukan. Seperti yang kemarin yang ikut uji kompetensi pengawas maupun kepala sekolah, itu semua ditentukan melalui platform PNM ini. Sama informasi yang mudah-mudahan dengan waktu kita bisa berbagi kembali dan bisa mengembangkan komunitas belajar kita untuk menuju sekolah kita lebih baik lagi. Kita bisa berkolaborasi dan berkomunikasi dan membuat kemajuan-kemajuan yang kecil sekalipun untuk sekolah kita. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Alisti. Jadi kita bisa melakukan kegiatan yang menjadi tuntutan selaku CGP untuk melakukan kegiatan semacam pendampingan, istilahnya sekarang membersamai ya. Itu istilahnya bahasa sekarang aneh-aneh sekali ya. Tidak ada istilahnya mendampingi dan sebagainya. Sama dan tugas pengawas tetap itu membersamai. Tidak ada intrusi begini begitu. Jadi sesuai dengan teori kontrol itu ya, semua diberikan kebebasan ya, sehingga tidak ada secara psikologis beban-beban psikologis seperti apa yang sampaikan, apalagi trauma psikologis ya, yang berkelanjutan. Nah jadi sekali lagi sesuai dengan
Pak. Nah ini baru tahap awal, kita bisa melaksanakan kegiatan secara offline. Nanti bagaimana arahan dari praktik guru praktik atau pengajar praktik, nanti kita akan berusaha membuat semacam Zoom meeting ya, webinar menggunakan fasilitas Zoom meeting, bagaimana yang sudah dilaksanakan oleh sekolah lain. Cukup intern saja, kita tidak lagi duduk bersama-sama di sini. Situasinya akan lebih santai lewat HP ataupun lewat laptop yang kita punya. Jadi itu harapan ke depan, biar kita bisa berbagi lewat media. Inilah transformasi pendidikan. Jadi kita monoton seperti ini, ada perlu sampaikan, kita bertemu lagi. Nah, dengan adanya fasilitas Zoom meeting yang ada, jadi kita akan lewat dalam jaringan. Jadi kegiatan ini karena sudah pas ya, sesuai dengan jadwal kita sehari-hari. Kelas 1 kami yang duduk dengan Brahma Sakti. Om Santi Santi Santi. Kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.